Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Azunnu annakum bi khair. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat wal afiat ya. Baiklah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas materi pelajaran kita dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah, yang mana alhamdulillah kita telah sampai pada pertanyaan yang ke 111 ya. Pertanyaan ke 111. Ma hukmu man kazzaba bil ba'si? Ya. Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Nah, yang mana alhamdulillah sebelumnya kita telah membahas apa dalil tentang kebangkitan dari kubur. Seperti itu. Apa dalil tentang kebangkitan dari kubur? Banyak orang yang mengingkari tentang kebangkitan dari kubur. Seperti itu. Bahkan mereka tidak percaya bahwa adanya azab kubur. Ya. Dan telah jelas bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwa kebangkitan dari kubur itu memang ada. Nah, bagi orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, kita kasihkan dia dalil dari Al-Quran, yang mana dalil-dalil Al-Quran ya, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang hari kebangkitan dari kubur itu, fa inna khalaqnakum, maka sungguhnya ketahuilah, sungguh kami telah menjadikan kalian dari tanah. Nah, ini perjalanan ya, penciptaan manusia dan yang lain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Nah, di sini adalah dalil yang sharih, dalil jelas yang kita gunakan untuk membantah orang-orang pengingkar sunnah dan juga pengingkar hari kebangkitan. Nah, sekarang kita bahas orangnya. Bagaimana hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ma hukmu man kazzaba bil ba'si? Maka apa kata Syekh? Huwa kafirun billahi azza wa jalla wa bi kutubihi wa rusulihi. Ya. Maka kata Syekh langsung dijawab, huwa kafir, dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir kepada Allah. Ya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi kutubihi, dan juga dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa gunanya rasul diutus? Seperti itu. Kalau bukan karena menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai sekarang para rasul ketika Allah turunkan mereka ke dunia sudah memperingatkan umatnya tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Tapi memang adalah orang ngeyel, gitulah dia, memang manusia kan gitu. Nah, qala Allah taala, apa dalilnya? Ini dalilnya. Wa qala allazina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Nah, ini orang ngeyel memang kayak gini. Ya, orang ngeyel. Contohnya apa?
ini memang otaknya bebel ya. Orang kafir tuh otaknya bebel. Wa qala allazina kafaru, berkata orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita seperti orang kafir. Nah, ketika datang Al-Qur'an menyatakan ini dalil menunjukkan tentang hari kebangkitan, maka kita sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Jangan lagi ditakwil begini. Seperti itu. Kalau kita sudah mentakwilnya, maka termasuklah kita ya, termasuk dari pemikiran-pemikiran kafir. Walaupun kita agama Islam tapi pikiran kafir. Iya, banyak sekali kayak gitu dosen-dosen di sana itu pikirannya pikiran kafir. Pikirannya, jangan orangnya. Nanti kalian bilang Ustaz Yusuf ini kafir, dikafirkan. Tidak ya, tapi pikirannya adalah pikiran kafir. Karena mereka ya banyak mengingkari hari kebangkitan. Taib, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlal fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang mengherankan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, fa'ajabun qawluhum, maka ada yang lebih mengherankan lagi dari ucapan mereka. Apa coba? A iza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Apa ucapan mereka? Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Nah, ini memang kalau orang Nasrani ya, orang Nasrani, orang Majusi, orang Cina, kita tanya tuh sama orang itu. Coba kita tanya ya, kalau kalian memiliki teman-teman yang seperti ini, agamanya berbeda, nah boleh sharing aja untuk sebagai pengetahuan, jangan pula kalian ikutin nanti agama orang itu, kan gitu. Nah, jadi pernah suatu saat Ustaz tanya sama, pas duduk Ustaz pergi ke pulang kampung, jadi satu bis lah kami. Jadi kebetulan di samping Ustaz tuh ada agama Nasrani, dia ngobrol-ngobrol lah kami. Nah, ternyata memang betul mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, ya, hari kiamat. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan amalan kita? Nah, kata orang itu, ketika kita berbuat salah, maka ada sunduk tabarruk namanya, ada kotak dosa, ada kotak infak dosa, ada kotak infak untuk penebus amalan-amalan, ada yang sedekah, ada yang beda-beda jadi kotak infaknya. Jadi kalau seandainya kita banyak dosanya, nah itulah rohib orang itu menghitung kamu dosanya sekian, makanya angkanya sekian. Nah itulah kita masukkan. Terus kalau kita mati bagaimana? Kata orang itu, ya sudah, kalau mati nanti reinkarnasi lagi, balik lagi ke jasad yang baru, tapi bukan kita lagi, tapi dia ke orang lain, seperti itu, atau ke keluarganya atau yang lainnya. Oh begitu ya. Nah begitulah cerita Ustadz sama orang tersebut. Memang betul ini ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a iza kunna turaban, apabila kami sudah menjadi tanah, ya kan, lafi a inna lafi khalqin jadid, ya, bisakah kami dikembalikan menjadi makhluk yang baru lagi, kan gitu. Ulaika allazina kafaru bi rabbihim, apa kata Allah? Allah klaim langsung mereka apa coba? Ulaika allazina kafaru bi rabbihim, itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka. Wa ulaikal aghlal fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Wa ulaika ashabun nar, langsung Allah cap apa coba? Ashabun nar. Mereka itulah penghuni
neraka, langsung Allah cap mereka penghuni neraka. Terus apa lagi? Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Makanya betul kata Syekh, apa hukum orang yang mendustakan hari berbangkit? Langsung Syekh mengatakan apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya dan juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain apa? Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengira apa? Allan yub'atsu, bahwa mereka itu tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Antum tahu enggak? Antum pernah belajar bahasa Arab bahwasanya kata lan ini gunanya adalah untuk, ya. Tidak akan pernah. Kalau sudah pakai kata lan itu tidak akan pernah. Contoh misalkan lan ta'ud saghiran, lan ta'ud saghiran, engkau tidak akan pernah balik, ya, ke masa kecil lagi. Nah, ini huruf lan adalah huruf, ya, nafi yang meniadakan sesuatu yang tidak akan pernah lagi. Jadi orang itu langsung mengatakan apa? Orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Maka apa kata Allah langsung, ya, Allah bantah terus, qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, oh bukan kayak gitu dia, bala tapi iya, wa rabbi, demi Allah, ya, demi Tuhanku, bahwasanya kalian akan dibangkitkan. La tub'atsun, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian diberitakan semua yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Nah, itu dari ayat Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ini adalah namanya, ya. Nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Iya. Jadi Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Beliau datang, ya, ke Madinah pada waktu malam. Dan beliau sangat banyak sekali menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis, ya. Dan beliau termasuk ashabus suffah, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abu Hurairah, ya, harta yang banyak sekali. Iya. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau meninggal pada tahun, ya, 58 Hijriyah. Ada yang mengatakan 59, ada yang mengatakan 57 Hijriyah. Taib. Jadi Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah ini, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala. Nah, ini adalah hadis qudsi. Kalau dah qala Allah taala berarti ini adalah sighah yang menunjukkan hadis itu adalah hadis qudsi, ya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Kazzabani ibnu Adam walam yakun lahu zalika wa syatamani walam yakun lahu zalika fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi
wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu ittakhadallahu waladan wa anal ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Masya Allah ya, ini kalau kalian betul-betul merenungi hadis ini ya, bagi yang tahu bahasa Arab ya, coba kalian resapin dengan gaya bahasanya gitu ya, dengan gaya bahasa Arabnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini Allah langsung mengeluhkan langsung Allah Subhanahu wa taala, kok bisa lah kayak gini manusia, padahal kan dulu di dalam alam arwah ya, mereka sudah mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan ya, bahwasanya manusia ketika di alam arwah itu sudah mengatakan semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah. Nah, tapi apa kenyataannya? Banyak di antara manusia yang mendustakan perkataannya sendiri. Coba kita lihat, kazzabani ibnu Adam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak keturunan Adam itu sudah mendustakanku. Kata Allah, walam yakun lahu zalik, padahal dia tidak pantas untuk melakukannya. Wa syatamani walam yakun lahu zalik, dan dia juga sudah menghinaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakun lahu zalik, padahal dia tidak pantas ya untuk melakukannya. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun kalimat dusta ya, ya yang mereka ucapkan adalah lan yu'idani kama bada'ani ya. Allah sama sekali tidak akan membangkitkanku seperti sedia kala. Ini kalimat dusta ini, Masya Allah ya, kalimat dusta. Adapun takzibuhu iyaya faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani, Allah sama sekali tidak akan membangkitkanku seperti sedia kala. Walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah menciptakan yang pertama itu tidak lebih mudah bagiku daripada sekedar mengembalikannya? Ya. Kalau cuma mengembalikan saja itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada pertama kali diciptakan. Wa amma syatamuhu iyaya, kemudian apa kata Allah? Adapun ya kalimat hinaan yang mereka lontarkan kepadaku adalah ittakhadallahu waladan, Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Ini sangat menyakitkan ini kayak gini nih. Sangat menyakitkan. Contoh misalkan gini. Kalau kalian belum punya anak, kemudian ada orang ya membawa anak, entah siapa anaknya itu, kemudian dia bilang ke kalian, ini anak kamu. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Hah? Apakah kalian senang mendapatkan anak seperti itu? Tak dari mana asal usulnya? Apalagi ini untuk zat yang suci, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan apa? Wa anal ahad as-samad lam alid wa lam ulad. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, padahal aku adalah satu-satunya tempat untuk meminta. Aku tidak pernah melahirkan. Lam alid, aku enggak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tak seorang pun yang serupa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bagi kita ya, ini jelaslah bagi kita, hadis ini renungan untuk kita semuanya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha esa dan maha suci dari semua zat-zat, dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu pertanyaan ya. Inilah satu pertanyaan yang mana harus kita betul-betul renungin itu ya. Renungin hadis-hadis Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari berbangkit. Jangan sampai kita mengingkari hari berbangkit tersebut. Dan juga kita harus renungi ayat-ayat tentang hari berbangkit tersebut. Jangan sampai kita ada kefikiran kita tidak percaya adanya hari berbangkit. Nah, itulah dia ya, soal yang ke-111. Adapun insyaallah kita akan lanjutkan pada audio berikutnya tentang pertanyaan ke-112, apa dalil ditiupnya sangkakala? Ya, apa dalil ditiupnya sangkakala? Ma dalilun nafkhi fis suri wa kam nafakhatin yunfakhu fihi? Itu dia. Baik. Insyaallah kita sambung ya pada audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.